warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini kembali bisa berjumpa dengan Anda. Tentunya bersama dengan saya Gita Indriani dan saya Dea Tasya. Tentunya di pagi hari yang cerah ini kami kembali menyapa Anda di mana lagi kalau bukan di Ngape. Obrolan santai berbagi informasi, inspirasi, dan solusi. Luar biasa, terima kasih banyak Kak Vino membuka semangat pagi kita pagi hari ini ya. Semangat pagi, seperti halnya semangat Kak Vino, saya juga akan memberikan semangat untuk pemirsa semua yang ada di rumah. Bilang cakep boleh? Cakep. Oke, belum. Makan kue putu di pagi hari enak rasanya. Cakep. Minumnya bareng teh di pagi hari. Cakep. Selamat pagi pemirsa semuanya, Ngape hadir dengan berbagai informasi. Luar biasa. Iya. Kita semua pagi ini bersemangat sekali ya. Betul ini sesuai banget, juga deh karena hari ini kita memperingati hari Kebangkitan Iya, Nasional betul. yang ke-118 dan tentunya dalam momentum ini juga kita akan mengajak seluruh pemirsa semua bagaimana caranya kita memaknai Hari Kebangkitan Nasional dan juga kita sama-sama membangkitkan semangat dalam diri kita masing-masing ya gitu. Betul, ini udah sesuai dengan tema obrolan kita hari ini tentunya nanti dengan narasumber kita yakni generasi muda dan semangat kebangkitan nasional di era digital. Namun sebelum kita ngobrol bareng dengan narasumber, kita akan ada informasi terlebih dahulu berikut untuk Anda. Di tengah arus informasi yang bergerak cepat, generasi muda menjadi ujung tombak dalam menjaga semangat kebangkitan nasional di era digital. Memajukan teknologi bukan hanya menghadirkan kemudahan komunikasi, tetapi juga membuka ruang bagi anak muda untuk berkarya, berinovasi, dan menyuarakan ide-ide positif bagi kemajuan bangsa. Melalui media sosial, platform kreatif hingga gerakan komunitas digital, semangat persatuan dan gotong royong kini hadir dalam wajah yang lebih modern. Namun di balik peluang besar tersebut, tantangan juga ikut mengiringi. Penyebaran hoaks, budaya instan hingga lunturnya nilai kebangsaan menjadi persoalan yang perlu dihadapi bersama. Karena itu, generasi muda dituntut tidak hanya cakap teknologi, tetapi juga bijak dalam menggunakan ruang digital. Semangat kebangkitan nasional hari ini dapat diwujudkan melalui literasi digital, melalui kepedulian sosial, serta keberanian untuk menciptakan perubahan positif di lingkungan sekitar. Momentum Hari Kebangkitan Nasional ini menjadi pengingat bahwa perjuangan bangsa terus berlanjut. Meski dalam bentuk yang berbeda, jika dahulu kebangkitan diwujudkan melalui perjuangan fisik dan persatuan melawan penjajah, kini generasi muda memiliki peran untuk membangun bangsa lewat kreativitas, inovasi, dan kolaborasi di era digital. Dengan semangat yang sama, anak muda Indonesia diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang membawa bangsa semakin maju dan semakin berdaya saing. Baik, itu tadi informasi pengantar ya untuk pemirsa dan kita akan langsung saja mengundang narasumber kita yang akan menemani perbincangan kita hari ini yakni Ibu Novita Suryaningsih selaku akademisi dan pengamat sosial Universitas Mula Warman. Dan juga ada Muhammad Firdaus Sofian selaku pemuda berprestasi Provinsi Kalimantan Timur. Baik, selamat pagi Ibu Novita. Selamat pagi, Assalamualaikum. Ibu, selamat pagi, selamat pagi Kak Daus, selamat pagi. Mas, silakan duduk. Ya, terima kasih. Iya. Bagaimana kabarnya Ibu Novita? Alhamdulillah sehat. Kak Daus, gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik. Kabar baik memang harus selalu kita dengar di mana-mana ya kita. Apalagi kita masih dalam semangat kebangkitan nasional nih, bersemangat hari ini. Ini Bu Novita melihat semangat anak muda, generasi muda zaman sekarang apalagi di era digital juga makin banyak perkembangan dan juga inovasi yang dilakukan oleh generasi muda. Bagaimana Ibu Novita melihat semangat dari kebangkitan nasional generasi muda di era sekarang ini Bu Novita? Oke. Bolehkah saya mundur dulu ke belakang untuk melihat sejarah tentang bagaimana kebangkitan nasional gitu ya. Kalau melihat sebelumnya ya, di era sebelumnya, di era pasca sebelum kemerdekaan begitu ya, bahwa semangat pemuda kita itu dari berdirinya Bung Tomo gitu ya, lahirnya Bung Tomo itu kan diawali dengan adanya semangat siswa pada saat itu ya di sekolah Stovia, itu sekolah spesial untuk kaum pribumi, bukan pribumi, maksudnya khusus pemuda Indonesia begitu ya, yang memang sebenarnya pun tidak semua bisa bersekolah di situ gitu. Tapi semangat dari sananya sebenarnya itulah yang membangkitkan bahwa kenapa kita itu masih terjajah gitu.
kenapa kita tidak dianggap tidak pintar gitu ya, tidak melek pendidikan begitu. Zaman dahulu ya. Ya, seperti itu. Makanya dari situlah tonggak sejarah gerakan-gerakan pemuda selanjutnya seperti itu. Jadi dari situlah tergerak begitu ya pemuda-pemuda yang diprakarsai oleh Budi Utomo itu untuk bisa apa yang harus kita lakukan gitu. Memotivasi untuk melakukan Iya pergerakan. gitu. Jadi pergerakan apa nih yang kita harus lakukan sebagai pemuda Indonesia gitu ya untuk terbebas dari kemerdekaan itu. Nah, dari situlah kemudian menjadi tonggak bahwa setelah itu ya 20 tahun kemudian baru ada yang namanya Kongres Pemuda itu tadi gitu. Disitulah makanya kenapa di tanggal 20 Mei ini tuh dijadikan Hari Kebangkitan Nasional gitu ya. Disitulah semangat membaranya pemuda pada saat itu untuk bisa bagaimana kita harus bergerak gitu ya. Bagaimana kita harus bisa berkontribusi begitu untuk merdeka pada saat itu. Nah, itu yang saya lihat di sebelum kemerdekaan sampai ada pergerakan 28 Oktober dan kemudian ada konferensi-konferensi lainnya sehingga sampai puncaknya kita ke kemerdekaan Republik Indonesia, dan itu juga merupakan ada salah satu supportnya juga ada di era pemuda pada saat itu gitu. Nah, kalau saya tadi seperti pertanyaannya Mbak tadi tentang bagaimana spiritnya gitu ya. Kalau dulu yang saya lihat pemuda kita itu punya ide, punya kreativitas gitu ya. Maksudnya saya harus berkontribusi apa gitu ya. Gitu. Nah, jadi tidak kalau dulu itu jadi lebih harus saya harus jadi apa. Bukan sekarang sudah menjadi apa gitu ya. Nah, itu bedanya. Jadi mungkin kreativitas itu bukan timbul karena disiapkan gitu ya. Kalau dulu kan tidak ya, dengan segala keterbatasan gitu. Mereka ya. membentuk sendiri. Iya, betul. Kalau sekarang kan semua serba ada gitu ada ya. wadahnya Betul. ya, Bu, ya. Bahkan di era digital ini tuh kita kalau dalam konteks digital gitu ya, itu bukan ini, kita tuh dibanjiri gitu ya. Dibanjiri ide, dibanjiri berbagai apa yang harus mau kita lakukan tuh banyak gitu ya. Tinggal kita aja memilih. Iya, begitu. Tapi bukan juga, maksud saya bukan juga masalah pilihan, tapi apa yang kita harus bisa lakukan dengan kebanjiran itu tadi gitu ya. Nah, itu sih kalau menurut saya. Perbedaan semangat antar generasi ini ya, betul. Jadi kalau dulu itu pemuda itu punya ide, punya kreativitas, kita harus apa. Tapi kalau sekarang itu lebih ke, menurut saya tuh template ya gitu, template sekali gitu, bahwa oh iya ini udah prestasi, oh ini udah. Padahal orang yang berpengaruh itu belum tentu punya prestasi sebenarnya, tapi dia punya ide yang dijadikan tonggak semangat gitu untuk pemuda-pemuda lainnya. Betul, karena dulu juga sebagai langkah awal ya Bu ya untuk betul. semangat memerdekakan pemudanya juga. Betul. Nah, kita di sini juga sudah kehadiran Kak Daus nih. Kak Daus memaknai semangat kebangkitan khususnya anak muda saat ini di era digital seperti saat ini. Kak Daus seperti apa Kak Daus? Atau ada kontribusi khusus dari anak muda yang seharusnya dilakukan seperti itu? Baik, terima kasih. Mungkin menambahkan dari Ibu tadi, kalau kita ngelihat dari sejarah, dari dulu hingga sekarang, pemuda selalu menjadi pengibar panji-panjinya. Dan ketika kita melihat peristiwa, seperti yang tadi disampaikan Ibu, mulai tahun 1908, pada hari ini, di Hari Kebangkitan Nasional, berkumpul anak-anak muda, siswa-siswa Stovia, untuk punya keresahan apa yang harus kita lakukan. Kemudian lagi-lagi 1928 kembali anak-anak muda berkumpul memberikan sebuah sumpah yang kita kenal adalah Sumpah Pemuda. Kemudian kembali lagi 16 Agustus 1945 kita tahu Rengas Dengklok bahwa anak muda pengen segera merdeka, pengen agar supaya negara ini tidak terjajah lagi. Kemudian kita lanjut 1998, era reformasi, bagaimana anak muda berkumpul untuk menumbangkan rezim pada saat itu yang membuat mereka resah. Kemudian kalau kita ngelihat era sekarang, dulu pemuda itu punya kolaborasi. Ada keresahan,
kemudian mereka mengkolaborasikan keresahan tersebut. Namun era hari ini, mereka kolaborasinya hanya melewati media. Kita tahu mereka juga resah dengan apa yang ada saat ini, tapi mereka kurang bersatu. Saya lihat kita bersatu hanya di media, namun ketika turun ke lapangan, apalagi hari ini teman-teman Aliansi Kalimantan Timur turun aksi untuk kegiatan hak angket. Semoga teman-teman selamat, semoga teman-teman sehat selalu, mungkin terjaga, mungkin itu. Baik, jadi memang semangatnya itu bukan hanya di media saja ya Kak ya, Betul. tapi ketika di lapangan pun tetap bersama-sama seperti itu. Oke, Kak Daus ini juga merupakan salah satu pemuda berprestasi di Kalimantan Timur Betul. yang juga banyak menorehkan berbagai prestasi sejak 2009 nih Kak Daus. Ini sebenarnya apa sih yang menjadi semangat awal, semangat juang yang Kak Daus kobarkan dari awal sehingga saya harus berprestasi, bahkan Betul. CV-nya banyak banget nih isinya di Kak Daus. Boleh dong dibagikan tentang ceritanya ini bagaimana Kak Daus? Mulainya itu semenjak saya sekolah di SMA. Kebetulan saya tidak punya prestasi apapun yang patut dibanggakan pada saat sekolah. Saya kebanyakan di warnet. Jadi teman-teman yang sering di warnet, kita satu frekuensi. Satu angkatan juga mungkin Kak Daus ya? Betul. Teman-teman yang sering main Point Blank, main Losaga, mungkin kalian tahu. Jadi pada saat itu ngerasa stuck, ngerasa begini-begini saja. Saya kebetulan aktif di atletik, di maraton. Pada saat itu habis pulang main warnet, lari, pulang main warnet, lari, begitu saja terus. Ternyata dari main warnet kemudian sering ikut lari, sering ikut maraton. Ternyata itu bisa menjadi prestasi. Saya kebetulan pernah LSNC di Jakarta, itu lomba game online. Kemudian untuk di atletik, saya aktif dari 2009 sampai hari ini. Mulai prestasinya itu banyak di kampus. Pada saat itu rasa-rasanya masa kampus adalah masa-masa yang paling indah dan masa-masa yang harusnya dimanfaatkan secara lebih baik gitu. Sayang sekali ketika teman-teman punya alma mater, teman-teman punya nilai jual, alma mater yang kalian gunakan tidak kalian gunakan sebaik mungkin. Begitu banyak agenda, perlombaan, begitu banyak organisasi yang harusnya teman-teman bisa ikut berkontribusi dalamnya. Namun perlu saya sampaikan bahwa ketika kita ingin berkontribusi, kita juga harus publikasi. Karena teman-teman, kita tidak tahu, kita tidak menyadari akan ada orang-orang yang ternyata mengikuti kita. Itu bisa jadi amalan baik buat kita. Kita tidak tahu apa yang kita lakukan saat ini akan ada orang-orang yang menginspirasi gitu. Iya, betul. Mungkin Seperti yang itu. di layar ini ada apa saja nih Mas? Daus yang sudah Kalau yang di- tadi itu mulai dari 2023, itu saya menjadi pemuda berprestasi. Kalau tahun 2023 itu pendaftar di Kalimantan Timur ada sekitar 100 lebih. Banyak sekali. Kebetulan saya juara 2. Yang juara satunya itu dari Unpad atau Undip. Tapi beliau asli dari Kalimantan Timur. Kemudian di 2024 saya menjadi pemuda inovatif bidang pendidikan. Saya kebetulan mempelopori gerakan Polnes Mengajar yang sampai hari ini, dulu awalnya hanya 7 orang, 7 relawan, mahasiswa-mahasiswa dari jurusan Teknologi Informasi, kini berkembang hingga menjadi ratusan relawan yang ada di Politeknik Negeri Samarinda. Oke. Kemudian terakhir itu sukarelawan berprestasi. Saya kebetulan aktif di Relawan Nusantara di bawah naungan Rumah Zakat pada saat itu. Aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan kebencanaan. Misal ada banjir Samarinda, kemudian ada banjir di Jakarta pun saya ikut turun membantu di sana. Wow, tepuk Oke, tangan dulu luar dong studio biasa. buat Kak Daus, luar biasa Banyak sekali. ya kita tadi kita Iya. juga melihat banyak sekali piala-piala yang sudah didapatkan oleh Betul. Kak Daus ini, dan juga tentunya kita harapkan generasi muda juga akan terpacu dan juga akan membuat inovasi yang sama Benar seperti Kak Daus. sekali. Udah sesuai dengan perbincangan kita ya bahwa pemuda dari dulu sampai sekarang memang menjadi ujung tombak pergerakan. Betul. Pemirsa, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi dengan kedua narasumber kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Ngape.
Baik, terima kasih pemirsa masih bersama Gita dan juga Dea tentunya di Ngape, Obrolan santai berbagi informasi inspirasi dan solusi. Kita masih akan bahas bagaimana ini kebangkitan pemuda di era digital. Benar, Kita mengejar matahari Betul. kata tadi kita. Juga kita sebagai generasi muda ini selain juga kita mengejar prestasi nih ya, seperti halnya Kak Daus ini juga menjadi semangat juga untuk generasi muda. Betul. Bahkan generasi muda sekarang ini berbondong-bondong untuk mengejar prestasi, bahkan juga mereka melakukan berbagai banyak kegiatan positif. Namun dari sisi pengamat sosial juga ini Bu Novita, bagaimana sih sebenarnya generasi muda saat ini melihat mereka juga sebenarnya sedang berusaha untuk memperbaiki bagaimana kualitas mereka sendiri ya, dari sisi pribadi, dari sisi sosial, tapi apakah ada hal yang memang harus diperbaiki dan juga tentu hal yang harus digerakkan lebih besar lagi untuk generasi muda saat ini Bu Novita? Oke, baik. Tadi setelah kita sudah berromantisme dengan sejarah begitu ya, bagaimana pemuda kita pada saat di era kolonial, kalau kita melihat sekarang dan dihubungkan dengan era digital begitu ya, bahwa memang sekarang itu sudah eranya bukan lagi berbicara digital itu medianya gitu ya, konteksnya atau wadahnya, tapi bagaimana pemuda itu bisa memaknai dengan banjirnya informasi gitu ya. Seharusnya kalau melihat dari romantisme sebelumnya itu kan dengan tidak ada apa-apa, tapi dia punya ide, punya gagasan gitu ya. Nah kalau sekarang kita sudah dibanjiri oleh banyak ide gitu ya, banyak gagasan, banyak contoh bahkan dari dalam maupun dari luar gitu ya, dengan arus digital itu tadi, itu sepengalaman saya gitu ya, melihat sebagai akademisi gitu ya, melihat bahwa remaja sekarang itu hanya melihat remaja itu usia matahari gitu ya, usia yang bahwa cemerlang begitu, tapi tidak melihat ide di usia cemerlang itu harusnya ada ide cemerlang juga gitu yang mereka bisa pakai gitu ya, dan yang paling penting adalah awareness-nya gitu. Nah itu yang sekarang justru sangat-sangat minim gitu ya, karena mungkin ada media melihat jadi hanya latah saja, kalau menurut saya seperti itu, latah sehingga hanya berproses untuk mengulang seremoni saja gitu, tapi tidak semangat apa nih yang saya harus ambil gitu ya gitu, terutama sedikit yang seperti Kak Daus ya, betul, karena ide itu tuh sudah terbanjiri tadi gitu ya, jadi sehingga nggak usahlah saya punya ide misalnya ya, bahasa remaja sekarang tuh udahlah yang ini aja diteruskan gitu ya, atau bukan pergerakan apa nih yang saya harus lakukan gitu ya, semangat apa nih gitu, menciptakan yang baru ya betul itu, atau ada kreativitas apa nih yang saya bisa dengan yang saya punya misalnya itu. Nah itu yang sekarang tuh sangat-sangat menurut saya jadi tantangan buat remaja sekarang. Kalau kita bisa mengutip kata-kata Bung Karno ya, bahwa kalau dulu tantangannya adalah penjajah gitu, kalau sekarang adalah ya dari kita sendiri, seperti itu ya, dari bangsa, dari kaum kita sendiri gitu. Jadi karena arus itu tadi, jadi minimnya ide-ide gitu ya. Jadi pemuda sekarang gitu ya, saya tidak melihat secara ini, pemuda sekarang itu dikatakan melawan juga tidak gitu ya, ada ide baru juga tidak gitu ya. Coba tapi kalau kita bisa melihat romantisme yang kemarin, kan ada sendiri tuh semangat dan spiritnya gitu ya. Bahkan mungkin hari-hari besar yang sekarang misalnya tanggal 20 Mei ini itu hanya sebagai seremoni kalau saya merasa gitu ya. Bukan lagi apa nih semangatnya Bung Tomo itu yang kita bisa wujudkan di era sekarang gitu ya. Seperti itu sih kurang lebih. Iya. Dari Kak Daus sendiri menjawab keresahan juga dari Bu Novita yang melihat anak muda banyak mengikuti seremoni saja dan juga kurangnya pergerakan. Sebenarnya apa sih yang terjadi dari segi Kak Daus sendiri memandang hal yang terjadi di tengah generasi muda saat ini ya kita ya? Ya. Kalau saya melihat ada 3 hal yang kemudian menjadi tantangan masalah dengan anak muda. Yang pertama hoax dan disinformasi. Karena yang bagaimana kita tahu, informasi bertebaran di mana-mana. Ada yang tidak suka dengan pemerintah, langsung diberikan sebuah berita-berita yang sebenarnya itu tidak bisa divalidasi gitu. Yang penting ada berita-berita. Menggiring malah ya. Menggiring malah.
kemudian ada masalah mental health. Jadi anak muda sebentar-sebentar healing, sebentar-sebentar healing. Padahal jalan dulu, healing memang perlu, cuman kalau ada apa-apa tiba-tiba healing, kapan kontribusinya gitu? Kapan melangkahnya gitu? Kemudian terakhir yang ketiga ini masalah yang sering terjadi di anak-anak muda, terlalu banyak distraksi. Saking banyaknya informasi yang diterima, tidak membuat mereka fokus. Sebentar-sebentar pengen misalnya pengen ngebuat gerakan sosial. Tahu-tahu hari ini ngelihat scroll TikTok, scroll Instagram, berubah lagi keinginannya. Ada hal-hal lagi, berubah lagi keinginannya. Jadi tidak fokus, terlalu banyak distraksi. Nggak komitmen ya. Bahkan tidak komitmen gitu. Sehingga teman-teman, ketika teman-teman memanfaatkan usia muda, udah jalan aja. Ada dua hal yang mungkin teman-teman perlu ketahui. Pertama, kalian berkorban untuk masa muda kalian sehingga masa depan kalian lebih cerah. Atau pilihannya, kalian mengorbankan masa muda kalian, kemudian masa depan kalian suram gitu. Kita tahu sekarang teman-teman sulit cari kerja, yang muda-muda apalagi baru lulus kuliah, susah mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Bagaimana tidak? Banyak lulusan contoh pendidikan, tempat guru di mana, begitu banyak gitu. Kita tahu teman-teman kalau mau gerak aja, nggak usah difikirkan hal-hal lain. Kalau mau bertindak aja. Silahkan jalan dulu, salah benar urusan belakang, yang penting teman-teman berbuat, berkontribusi, dan publikasi. Sebenarnya yang harus dimiliki oleh pemuda itu nilai-nilai seperti apa sih Kak Daus ya untuk menciptakan semangat itu tadi yang bukan hanya seremonial aja seperti itu. Dan mengajak yang lain juga bergerak Betul. ya kita ya. Betul. Ini era kita kontribusi dan kolaborasi. Kita tidak bisa individualisme teman-teman. Kalau teman-teman ingin melakukan hal-hal gerakan aksi sosial, betul-betul kita tidak bisa individualisme. Saya tahu teman-teman yang anak-anak muda terlalu sering nge-push rank. Saya tahu sering di warung kopi, menghabiskan waktunya, nongki sampai pagi, besok tidur sampai siang, malam kembali lagi, push rank lagi, begitu terus. Teman-teman, kalau kita mau memanfaatkan usia muda kita tidak bisa terus-terusan menjadi doom scrolling, kemudian menjadi game. Kalau teman-teman bisa mencapai game kalian menjadi prestasi ya silahkan. Namun kenyataannya begitu banyak yang terlalai dengan game. Apalagi, mohon maaf, ini judi online yang begitu meresahkan anak-anak muda hingga hari ini. Begitu banyak perabotan-perabotan di rumah yang dijual untuk memenuhi kebutuhan judi online-nya. Itu sih. Tapi sayangkan ya Kak Daus. Betul sekali. Ini juga Bu Novita melihat nih kan tadi banyak nih generasi muda ada yang berprestasi, ada juga yang sangat tidak bisa ditiru lah contohnya itu. Tapi menurut Bu Novita juga sebenarnya kan tidak sedikit anak muda yang ingin bergerak, ingin juga berkontribusi, namun karena keterbatasan dipandang sebagai kamu anak muda tidak tahu apa-apa. Nah ini Bu Novita memandangnya bagaimana nih Bu tentang orang tua yang menjudge bahwa kalian itu generasi muda ya udah ikutin Masih apa kata muda kami. juga Ya kok, itu katanya gimana Bu gitu. Novita memandangnya? Oke. Saya lebih ke positif, ya. Jadi sebenarnya tidak adalah orang tua itu yang kamu tuh anak muda gitu ya, kamu belum pengalaman dan lain sebagainya. Sebenarnya bukan itu gitu. Kenapa sampai terlontar gitu ya kata-kata seperti itu biasanya? Itu karena memang itu tadi kita tuh minim anak muda itu minim kreativitas, minim ide gitu ya. Kebanyakan tuh kan mereka hanya latah. Sekarang lagi trennya apa misalnya di TikTok gitu ya, seperti tadi yang dikatakan oleh Mas Daud. Kemudian sekarang lagi trennya apa gitu ya. Jadi tuh mereka tuh lebih melihat trennya tuh apa, tapi tidak punya ide. Saya tuh harus mempunyai apa, melahirkan apa gitu ya, seperti itu gitu. Bahkan sebelum kalau saya bisa bilang pemuda sekarang tuh kalah sebelum berperang gitu. Karena apa? Tidak mau mencoba gitu, dan tidak mengenali potensi di diri itu. Apa sih yang kita punya gitu ya, memetakan diri kita tuh seperti apa gitu, apa yang kita bisa up untuk diri kita dan kita bisa berkontribusi terhadap itu gitu ya. Saya juga tidak menutup mata bahwa remaja pemuda kita itu juga banyak yang berprestasi, tapi kalau saya boleh bilang menurut saya itu adalah template, pengulangan saja gitu ya. Misal nih
Mas Daud mungkin punya idola gitu ya, misal di olahraga siapa gitu. Kita hanya melihat dia sebagai seorang yang punya prestasi. Tapi kita tidak lihat spiritnya, semangatnya, idenya apa sehingga membuat dia itu menjadi seperti itu. Gitu. Yang dilihat sekarang itu kan hanya cover. Hanya sudah jadinya saja, iya. Tidak melihat gitu ya. Kemudian setelah itu karena awareness-nya juga kurang ya pemuda sekarang itu terutama gitu. Yang saya lihat gitu ya. Jadi lebih ke individual gitu ya, lebih ke diri sendiri, bagaimana saya gitu. Makanya kenapa tadi Mas Daud juga katakan kita kalau mau bergerak itu jangan sendirian gitu. Karena itu tadi gitu. Kan tidak terlihat. Iya, jadi gimana kita bisa punya ide, punya kreativitas kalau kita sendiri tidak paham diri kita siapa. Gitu ya, kita mau apa, kekurangan kita apa dan kelebihan kita apa. Kadang juga generasi muda sudah diberikan ruang nih Bu Novita, tapi Ya, memang judging dari orang-orang yang senior itu menganggap bahwa kamu masih belum kompeten dan mumpuni. Akhirnya program-program yang mereka punya itu banyak tidak diapresiasi. Ini Bu Novita melihatnya bagaimana Bu Novita? Oke. Apakah prestasi itu selalu harus diapresiasi? Itu pertanyaannya menurut saya. Divalidasi ya Bu? Iya. Apakah memang era digital ini adalah era validasi? Begitu. Bagaimana dulu Bung Tomo juga apakah memvalidasi bahwa dia adalah pahlawan? Dia pemberi ide gitu ya. Beliau pemberi ide gitu, tidak kan? Gitu. Tapi seberapa besar kontribusi kita itu terhadap yang lainnya? Itu yang lebih penting menurut saya. Jadi mungkin mental digitalisasi tadi yang sudah banjir itu, jangan kita tuh hanyut dan di arus itu gitu. Itu mempengaruhi mental generasi muda akhirnya. Betul gitu. Jadi kita harus punya itu. Makanya tadi kenapa isunya adalah mental health. ya, kemudian apalagi tadi dan lain sebagainya tadi ya. Iya, ada ketakutan, keraguan. Semua tuh karena itu tadi validasi, karena takut nanti netizen ini, nanti netizen. Nah, padahal kita salah. Iya, betul. Kenapa harus takut salah kalau kita tidak memulai? Kenapa kita harus dikatakan kita tidak berhasil sedangkan kita aja belum berproses? Seperti itu. Jadi memang mencapai satu prestasi itu bukan karena nanti awardnya gitu ya, tapi bagaimana kita memulai dan berproses di situ. Nah, ada perjuangan di situ. Seperti itu. Itu yang menurut saya sekarang itu tidak begitu nampak di pemuda-pemuda kita sekarang. Sehingga makanya begitu kita misalnya melihat gitu ya, ada beberapa pemuda-pemuda kita yang sudah berkontribusi misalnya di pemerintahan, di politik dan lain sebagainya. Jadi kita hanya melihat mereka itu hanya muda. Tapi kita tidak melihat idenya apa. Gitu ya. Idenya apa dan apa yang kita bisa ambil dari mereka. Semangat juangnya yang ingin ditularkan betul, itu. Ya, Menarik sekali. Iya. Bincang lagi ya Gita, ternyata Betul. makin dalam pembicaraan makin ingin digali lagi ternyata nih, Gita. Benar, Abu sayang sekali kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa, nanti akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Tetap bersama kami di Ngape. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama Gita dan juga Dea, tentunya di Ngape. Obrolan santai berbagi informasi Inspirasi dan solusi. Tentunya kita akan membahas terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional di era digital ya Gita. Benar. Tapi sebelum itu kami akan ada satu buah informasi terkait bagaimana TVRI sudah menjadi official broadcaster penayangan Piala Dunia. Berikut informasinya. Halo Sobat TVRI, sudah tahukah TVRI akan menayangkan semua pertandingan Piala Dunia 2026 dengan memantau jadwal pertandingan di kanal resmi TVRI. Yuk cek TV di rumah, pastikan siaran TVRI sudah sampai di rumah kalian ya. Untuk televisi digital, pastikan TV Anda sudah mendukung siaran digital. Arahkan antena ke pemancar TVRI terdekat, pilih menu siaran digital atau DTV di TV. Pilih opsi pencarian program otomatis, masukkan kode pos sesuai wilayah atau kota Anda. Tunggu proses pencarian, TVRI Nasional dan TVRI Sport akan muncul setelah selesai. Untuk televisi analog, kalian harus menambahkan perangkat set-top box. Cara settingnya, pertama pastikan antena TV kalian mengarah ke pemancar terdekat TVRI ya, dan dipasang dengan kencang, lalu hidupkan TV dan kabel power set-top box. Hubungkan kabel HDMI atau RCA ke TV sesuai dengan tipe TV-nya ya. Lalu pilih inputan di TV, setting nama kota, kode pos sesuai lokasi kalian dan aktifkan LCN-nya. Setelah
Setelah itu televisi akan auto scanning. Jika sudah 100% status scanning, maka akan muncul date channel TVRI Nasional dan TVRI Sport siap untuk menebar Piala Dunia di TVRI. Baik, itu tadi penayangan cara menonton penayangan Piala Dunia tentunya hanya di TVRI Sport dan juga TVRI Nasional. Iya, selanjutnya kita akan meluruskan sebuah informasi yang beredar di masyarakat kali ini, sebuah informasi di mana tautan rekrutmen bersama Badan Usaha Milik Negara BUMN tahun 2026. Berikut kami hadirkan di layar kaca Anda sebuah tangkapan layar yang beredar sebuah unggahan foto di media sosial TikTok mengklaim adanya informasi lowongan kerja berisi rekrutmen bersama dari Badan Usaha Milik Negara BUMN tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci tautan rekrutmen bersama Badan Usaha Milik Negara atau BUMN tahun 2026, hasilnya mengarah pada pemberitaan dari berita diy.pikiranrakyat.com berjudul RBB BUMN 2026 kapan dibuka, tanggal berapa di Maret atau April 2026. Ini link pendaftaran FHCA RBB BUMN yang tayang Minggu 8 Maret 2028. Diketahui informasi resmi terkait rekrutmen bersama BUMN bisa diakses melalui situs Forum Human Capital Indonesia FHCA CI fhcibumn.com. Hingga saat ini laman tersebut belum menampilkan pengumuman pembukaan rekrutmen bersama BUMN RBB 2026. Selain itu, tautan yang tertulis di bio ketika diakses hasilnya mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, jenis kelamin, dan nomor telegram yang terindikasi tindak penipuan. Iya, jangan sampai pemirsa membagikan dan juga ikut mengisi data itu karena ini adalah indikasi phishing ya atau pencurian data ya kita. Nah, kita akan lanjut lagi berbincang dengan kedua narasumber kita. Barangkali ada terjadi berita atau informasi hoax yang terjadi di kalangan pemuda saat ini yang akhirnya malah menurunkan semangat mereka nih. Untuk Kak Daus nih, adakah Kak Daus yang terjadi seperti itu? Ya, mengenai hoax, saya yakin teman-teman anak muda begitu banyak mengkaji, meneliti, hingga mendapatkan data yang akurat. Anak-anak muda tahu bagaimana membedakan hoax dan berita-berita valid. Sebagaimana yang kita tahu, begitu banyak misinformasi, apalagi mengenai pemerintah, apalagi yang saat ini, rupiah sudah hampir menyentuh 18.000. Saya tahu kondisi ini sangat sulit, tapi yakinlah pemerintah akan melakukan yang terbaik, dan teman-teman yang ada di dalam pasar modal, kita tahu porto kalian lagi pada merah, saya tahu. Tapi ketahuilah kita akan terus bertransformasi jauh lebih baik lagi. Nah, untuk Ibu Novita sendiri, Bu, melihat saat ini terkait bijak bermedia terhadap anak muda saat ini seperti apa, Bu? Oke, baik. Mungkin lebih ke apa namanya, begitu kalian tahu itu berita begitu ya, bahwa itu ada, itu jangan langsung meneruskan gitu. Kadang ini apa sih, kayaknya bagus deh ini untuk teman AB atau misalnya di grup AB gitu ya. Kadang Diterima ya, Bu, langsung ya? latah itu tadi saya bilang. Remaja sekarang, pemuda sekarang itu latah gitu ya. Tidak memaknai dulu ini apa gitu ya, tidak memahami dulu itu seperti apa gitu ya, dan ini tuh apakah memang langkah selanjutnya itu harus di-share kembali dan lain sebagainya gitu ya. Jadi mungkin lebih bijak mengontrol diri kalau saya ya, mengontrol diri bagaimana, apakah apa yang mau kita lakukan sebelumnya itu memang harus benar-benar kita pikirkan gitu ya, begitu. Dan terutama lagi juga meningkatkan aware itu tadi. Ketika nanti kita misalnya tidak bijak menanggapi satu isu gitu ya, akhirnya oh ini kayaknya cocok buat teman Ani yang misalnya aktivis, saya teruskan gitu, atau terus nanti ketemu lagi di temennya yang kan, nah itu jadi iya betul gitu ya, apalagi di era digital ini kan kita nggak bisa membendung apapun itu gitu ya, tapi bagaimana caranya kita bisa bijak menyikapi diri kita dulu.
Seperti Jadi itu. bukan cuma cakap tapi juga bijak ya, Bu ya. Betul. Kak Daus, ini berbicara tentang bagaimana generasi muda memiliki semangat kebangkitan nih. Kan tidak banyak juga anak muda seperti Kak Daus yang memiliki Betul. banyak prestasi, yang juga membuat sebuah pergerakan yang akhirnya berdampak ke masyarakat nih Kak Daus. Bisa nggak sih Kak Daus ceritakan tips and triknya supaya mereka bisa memulai juga untuk melakukan sebuah langkah yang memang tentunya menjadi semangat baru juga untuk mereka untuk mengajak teman-teman yang lain. Silakan Kak Daus. Dulu 2016 saya awal kuliah, ada salah satu presiden BEM yang menyampaikan ketika kita menjadi mahasiswa, kita harus memanfaatkannya untuk bisa menjadi luar biasa. Ternyata ketika kita masih muda, kita perlu mentor teman-teman. Kita perlu tokoh yang kita menjadikan mereka adalah motivasi bagi kita, sehingga mentor-mentor tersebut dapat mengarahkan kita, karena kita tidak bisa terus berjalan tanpa ada yang mengarahkan, karena kita khawatir kita salah jalan, kita takut, kita khawatir terjerumus dengan hal-hal yang kurang baik. Maka pastikan kita punya mentor, kemudian kita punya keinginan untuk berubah, karena sayang sekali teman-teman usia muda, semangat masih muda. Ketahuilah kita nggak akan lama untuk usia muda. Setelah, kalau dalam undang-undang 30 tahun maksimalnya, setelah itu masa muda kita sudah mulai lalai, sudah mulai lewat, dan yang akan muncul adalah penyakit. Entah itu penyakit tulang, kaki, kropos, sulit jalan. Makanya usia muda itu sangat produktif teman-teman. Manfaatkan sebaik mungkin, stop doom scrolling, stop judol, dan stop terus-terus nge-push rank. Oke, betul, memang harus mencari mentor ya nih Kak Daud. Ya, jangan salah langkah dalam melakukan pergerakan juga ya kita ya. Benar. Oke. Nah, Ibu Novita, kembali ya kita membahas terkait tema kita semangat kebangkitan nasional di era digital. Sekarang banyak anak muda yang melakukan seperti di media sosial, sosialisasi melalui media sosial. Apakah itu sebenarnya cukup atau tidak sih, Bu? Menurut saya media ini kan wadah gitu ya. Apakah misal kita minum gitu ya, istilah ibaratkan saja kita meminum gitu, apakah wadahnya harus satu? Apalagi misalnya varian minuman itu berbeda-beda. Misalnya minuman itu adalah minuman panas, minuman dingin gitu, tentu kan wadahnya juga banyak gitu. Jadi kalau berbicara bahwa media gitu ya, media itu tuh ya tidak hanya satu, tidak cukup menurut saya hanya satu gitu ya. Begitu juga misalnya untuk prestasi gitu ya, prestasi itu tidak cukup hanya satu gitu. Sebenarnya bukan prestasinya, prestasi itu kan cuman muara gitu ya, muara menuju setelah proses yang kita upayakan gitu ya. Nah, tapi yang kita bisa pelajari dari itu tuh proses itu apa sehingga melahirkan itu tadi muara kemenangan tadi misalnya gitu. Nah itu yang menurut saya justru lebih penting dibanding kita harus melihat bahwa semua itu memang di media, meskipun memang saat ini tuh wadahnya adalah media sosial, tapi tidak cukup hanya di situ gitu. Harus ada pergerakan lain di luar itu gitu ya, kalau memang kita harus mempunyai semangat pemuda tadi gitu, karena disinilah saatnya cemerlang kalian itu gitu. Jadi jangan hanya seperti matahari yang menyinari saja tapi tidak Berdampak punya, ya, betul, tidak ada dampak untuk yang lain, tidak ada spirit, tidak ada yang memberi semangat itu tadi ke yang lainnya gitu. Jadi tidak cukup hanya di media sosial kalau menurut saya. Oke, Kak Daud sendiri memandangnya nih, bagaimana media sosial nih, berapa besar sih pengaruhnya untuk setiap pergerakan yang dilakukan oleh generasi muda nih Kak Daud? Kalau bilangnya Bang Panji, no viral, no justice gitu. Tapi beruntung teman-teman, apa yang bisa kita manfaatkan lagi selain viral ketika suara kita tidak dengarkan lagi. Maka kalau kita bilang viral itu baik, ya jelas. Begitu banyak masalah yang ada di Indonesia, begitu banyak problematika yang terjadi di Indonesia tidak viral, makanya tidak teratasi dengan baik. Makanya ketika ada no viral no justice, itu suatu keuntungan bagi kita. Ketika ada masalah, contohnya seperti kasus-kasus sebelumnya, harus diviralkan dulu ketika masalah itu tertimbun dengan isu-isu lain. Makanya istilah no viral no justice itu sangat berguna bagi kami, apalagi generasi muda, memviralkan sebuah masalah yang memang segera harus diatasi.
Mungkin seperti itu. Terakhir nih Mas Daus, singkat saja apa yang ingin disampaikan untuk semangat juang generasi muda di Hari Kebangkitan Nasional ini? Baik, teman-teman, saya tahu generasi kita, generasi Gen Z, generasi milenial, kita tahu kondisi kita sulit, tapi percayalah, semua akan terlewati. Kita tahu 2008 ekonomi kita hampir runtuh, namun tetap bisa kembali lagi. Ada sebuah kalimat yang selalu terbayang bagi saya untuk menyemangati saya sendiri, bahwa semua akan berlalu. Sekeren apapun teman-teman, sekuat apapun teman-teman, sebermasalah apapun teman-teman di lingkungan rumah, di lingkungan luar rumah, percayalah semua akan berlalu. Baik, untuk Ibu Novita boleh Bu berikan closing statement singkat saja, silakan Ibu. Jadilah pemuda yang punya rasa empati gitu ya, kemudian tahu jati diri begitu dan tidak ikut arus gitu ya, kemudian juga jadilah inspirasi gitu. Jadi cemerlang itu tidak hanya karena prestasi, tapi apa yang mempengaruhi orang-orang di sekeliling Anda dengan kehadiran Anda gitu. Jadi mungkin kalau kita melihat kata-kata bijak gitu ya, bermanfaatlah lebih banyak untuk orang lain gitu ya, dan gunakan itu di masa muda kalian seperti itu. Baik, Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Novita Suryaningsih selaku akademisi dan juga pengamat sosial Universitas Mula Warman. Dan juga Kak Muhammad Firdaus Sopian selaku pemuda berprestasi Kalimantan Timur atas kehadirannya pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih sudah berbagi Ya, terima cerita dan kasih. juga terima kasih sudah menumbuhkan semangat juang lagi untuk generasi muda kita. Semoga saja bukan hanya Kak Daus saja yang bisa menjadi pemuda berprestasi, nantinya akan banyak timbul Kak Daus lainnya yang juga memiliki prestasi dan juga berdampak juga untuk kemajuan dan juga keberlangsungan di Kalimantan Timur ya kita. Betul sekali, dan untuk para pemuda mari kita mulai dari sekarang. Kalau bukan kita siapa lagi ya Kak Dea ya? Dan kalau bukan mulai dari sekarang kapan lagi? Dan akhir kata saya Gita Indriani. Dan saya Dea Tasya mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan Sampai jumpa.